Shalom semua, perkenalkan nama saya Arthur Giovanni Stilendo dari Sistemik Banjarbaru, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 3101240238884. Kali ini saya mau mengerjakan, mempraktekkan serta menjelaskan uh, untuk tugas Big Data, yaitu menggunakan aplikasi Rapid Miner. Nah, untuk pertama kita mau melihat dulu estimasi itu apa. Nah, estimasi itu memiliki karakteristik yang pertama, memiliki label berupa bilangan numerik atau kontinu. Yang kedua, karakteristiknya yaitu semua atributnya bertipe data numerik. Nah, tujuan dari estimasi ini adalah mengestimasi nilai dari variabel target yang ditentukan berdasarkan dari variabel prediktor. Oke. Jadi kita mau memprediksi estimasi, misalnya estimasi waktu. Kita prediksi estimasi waktu ke tempat, misalnya dari rumah ke kampus ke STIMIK, itu kita prediksi menggunakan estimasi. Jadi kita mengestimasi prediksi waktu. Nah, setelah itu kita yang kali ini mengukurnya menggunakan beberapa metode. Tapi yang akan kita gunakan yaitu root mean square atau root mean square error, atau bisa dibilang RMSE. Nah, pengukuran kualitas model menggunakan RMSE itu hasil estimasinya diukur dari tingkat errornya. Semakin rendah nilainya atau mendekati 0, semakin bagus juga hasilnya. Jadi RMSE ini mengukur deviasi rata-rata antara nilai yang diprediksi oleh model dengan nilai sesungguhnya. Jadi misalnya kita nanti prediksinya misalnya waktu yang ditempuh untuk mengantarkan pizza misalnya itu sekitar 9 menit. Nah, setelah kita melihat hasilnya di lapangan ternyata 10 menit. Jadi kita melihat errornya itu berapa. Jadi yang keluar dari prediksi itu berapa menit gitu, teman-teman. Oke. Jadi di mana kita bisa melihat nilai aktual dari ini dan kita memprediksinya. Oke. Setelah itu kita mau masuk ke studi kasus kali ini yang bercerita tentang manajer operasional sebuah restoran pizza bernama Ben. Ben menghadapi tantangan dalam memastikan pengantaran yang cepat dan efisien, terutama saat jam sibuk. Ben menggunakan data mining untuk memprediksi waktu pengantarannya. Jadi Ben ini seorang manajer di sebuah restoran pizza. Jadi si Ben ini mau memastikan pengantaran itu tepat dan tepat waktu. Jadi makanya dia menggunakan data mining untuk mengestimasi waktu pengantaran pizza ke tempat pelanggan. Oke, jadi bisnis understandingnya kita mau melihat tujuannya Ben yaitu mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi waktu pengantaran, memprediksi waktu tempuh dengan akurat, mengoptimalkan rute, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, jadi si Ben ini memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu untuk supaya para pelanggan itu bisa melihat, bisa misalnya kalau kita di dunia nyata itu ada aplikasi Grab atau apa, jadi kita bisa melihat itu waktu pengantaran paketnya ke tempat kita itu berapa menit lagi. Seperti inilah yang akan dilakukan oleh manajer bernama Ben ini. Nah, data understandingnya kali ini, data source-nya itu adalah aplikasi pengantaran pizza. Nah, habis itu deskripsi atributnya yang pertama jarak. Jaraknya ini dihitungnya menggunakan kilometer. Jarak dalam kilometer ini hingga lokasi pelanggan. Nah, setelah itu yang kedua yaitu jumlah pesanan. Banyaknya pesanan yang diantarkan dalam satu rute pengantaran. Jadi misalnya dalam satu rute dia mau ke tujuan Murjani, itu dia berapa kali singgah untuk mengantarkan pesanan pelanggan. Setelah itu yang ketiga yaitu jumlah lampu lalu lintas. Jumlah lampu lalu lintas ini, jadi misalnya kalau dia mau pergi ke Q-Mall mengantar pizza misalnya, itu berapa lampu merah yang dia lewati. Jadi
supaya lebih akurat, supaya lebih apa ya namanya, supaya lebih tertata, jadi bisa dideskripsikan lagi lebih lanjut. Nah, setelah itu kita melihat deskripsi labelnya. Yang pertama, waktu tempuh. Jadi waktu tempuhnya ini berdasarkan menit. Jadi total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pengantaran dari restoran ke lokasi pelanggan diukur dalam apa lagi namanya? Dalam dalam menit. Oke. Habis itu kita mau langsung saja masuk ke aplikasi Rapid Miner kita untuk melakukan prakteknya. Nah, yang pertama kita melihat, jadi saya langsung siapkan seperti ini supaya lebih menghemat waktu. Yang pertama, estimasi modeling. Nah, kita lihat di sini estimasi modeling ini menggunakan yang pertama ininya adalah last directory-nya. Kita lihat ini menggunakan pizza A3R atau yang bisa dibilang pizza training. Ya, kita next kan saja. Next. Nah, setelah itu kita menggunakan juga set roll dan kita isi, yaitu waktu tempuh kita ubah menjadi label. Oke. Setelah itu kita coba run. Nah, di sini kita melihat bahwa waktu tempuh yang diperlukan tuh di estimasi kali ini itu 12 menit, jarak kilometernya itu 3 kilo, jumlah pesanannya ada 1, dan jumlah lampu merahnya ada 3. Jadi dia dalam waktu 12 menit itu dia mengantarkan satu pesanan, jumlah jaraknya itu 3 kilo, dan lampu merahnya ada 3. Nah, coba kita lihat di sini. Di confidence-nya 2, errornya 0,687, berarti ya lumayan lah ya. Habis itu coba kita lihat di sini. Nah, jadi plus, oke, sip. Nah, setelah itu kita lihat di sini ini berupa rumus. Jadi linear regression ini berupa rumus yang nanti menghasilkan menghasilkan nanti yang namanya hasil RMSE-nya. Jadi misalnya berapa, nanti muncullah dia setelah misalnya ini 2 di gitu. Setelah itu nanti hasilnya ada nanti di sini. Oke. Setelah itu coba kita masuk ke yang kedua di modeling kita, yaitu kita masuk ke sini tadi uh, estimasi modeling. Yang kedua yaitu evaluasi testing. Nah, seperti biasa ini isinya yaitu di sini isinya adalah adalah pizza training. Jadi ini pizza A3 ATR set. Oke. Finish. Set rollnya seperti biasa kita masukkan juga yaitu waktu tempuh, kita ubah menjadi label. Dan di bawah ini kita pilih yaitu pizza testing. Jadi pizza testing yang ini. Next. Finish. Yang ini juga seperti biasa yaitu waktu tempuh dalam menit kita ubah menjadi label. Oke. Setelah itu coba kita running. Nah, oke. Seperti yang tadi prediksinya, misalnya di sini kita melihat bahwa waktu tempuhnya itu 10 menit, sedangkan di prediksi itu tipis banget, teman-teman. Jadi 9 menit 9,935 menit. Jadi kayak apa ya namanya? Antara waktu tempuh yang asli, yang kejadian asli dengan prediksi itu beda tipis banget. Jadi bisa dibilang prediksinya kali ini bisa dibilang sangat-sangat baik ya, sangat-sangat apa lagi namanya, sangat-sangat bisa digunakan oleh manajer yang bernama Ben ini. Jadi setelah kita melihat ini, hasil root mean square errornya itu yaitu kurang lebih 4,0,48. Jadi kalau bisa dibilang nih bisa digunakan data prediksinya ini bisa digunakan dalam kehidupan asli. Jadi bisa diterapkan di aplikasinya. Oke. Kalau kita lihat juga di sini tadi itu di sini. Nah,
Nah, ini tadi rumusnya. Jadi ini rumusnya ini 2,070 2,031 2,017 dan minus 0,268. Itu setelah dirumuskan itu hasilnya yaitu 18,179 kurang lebih. Jadi bisa dibilang itu penggunaannya itu prediksinya bisa digunakan dalam kehidupan nyata. Oke. Setelah kita selesai menyelesaikan evaluasi testing, kita akan masuk lagi ke estimasi modeling. Bukan estimasi modeling, tapi deployment scoring. Oke, setelah itu kita coba ini kita masukkan yaitu data pizza scoring. Jadi pizza scoring kita yang masukin. Oke, next kita masukkan pizza scoring, finish. Oke. Ini kita masukkan jarak kilometer. Oke, play. Oke, setelah itu kita run. Oke. Nah, setelah itu kita bisa melihat jarak jumlah lampu lalu lintasnya itu berapa, confidence-nya, state error, state confidence juga, tolerance, nah p-value. Oke. Nah, setelah itu kita lihat, nah ini prediksinya. Oke. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materinya, penyampaian praktikumnya juga. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Shalom. Oke. Berapa menit? 12 menit.